kalian masih ingat kejadian yang ini? Yang demo itu, yang ini ya, setelah itu sudah audit ya kan? Nih. Dan sekarang saya bertanya dengan nada yang sangat santun ya. Kenapa kejadian yang ini? Ini untuk ormas-ormasnya kemana? Kok nggak ada yang demo? Tolong ini dijawab ya. Giliran yang kejadian seperti ini, kenapa diem aja? Kenapa tidak ada yang demo? Ayo, coba dipikir secara logika. Kenapa tidak ada yang demo? Hah? Ayo. Ini saya bertanya dengan nada yang sangat santun, lemah lembut ya. Jadi untuk ormas-ormas ya yang kemarin ini mafia demo ini, terus kenapa gilirannya kayak gini diem aja, sepi-sepi aja? Ayo coba dijawab dengan logika. Oke, terima kasih. Guys, berita ini sangat memalukan, mencoreng wajah Nahdlatul Ulama sebagai organisasi terbesar Islam di Indonesia dan dunia. Betapa tidak, KPK sudah secara resmi mengumumkan bahwa ada aliran dana korupsi pemberian kuota haji ke pengurus PBNU. Ini pertama kali dalam sejarah kehadiran NU, keberadaan NU Indonesia yang tahun ini 31 Januari nanti tepat berusia 100 tahun. Jadi hadiah 1 abad NU ternyata adalah mempermalukan dirinya dengan 2 hal. 1, adik kandung Ketua Umum PBNU korupsi, mantan Menteri Agama lagi, ini keluarga inti darah biru Nahdlatul Ulama. Kedua, ternyata menerima aliran dana korupsi. Organisasi ini bisa dianggap haram. Jadi harusnya segera PBNU minta KPK untuk melakukan gelar perkara khusus agar transparan, buka-bukaan, tidak melakukan tindakan seperti ini, mempermalukan, mencoreng wajah NU. Selain Yakut, KPK juga tetapkan Gus Alek jadi tersangka kasus korupsi. Waduh, Gus guys, Gus korupsi. Udah berapa banyak kasus Gus korupsi? Berapa banyak? Demo dong para santri, demo dong, ini koruptor, makan uang rakyat bukan haknya. Kenapa yang di demo cuma Trans 7? Ya orang-orang yang ya selayaknya sebenarnya nggak harus di demo. Dia akan menyuarakan fakta. Tapi kenapa ini nggak di demo? Ini korupsi dana haji 8.400 orang gagal berangkat. What the fuck? Kalau gagal bayar gak masalah ya, pinjol itu. Gagal berangkat haji bos, 14 tahun. Walah. Itu udah punya anak, udah gede tuh anaknya tuh. Itu ditunda lagi nanti. Wah. Ya kalau masih hidup orangnya, kalau udah meninggal dosa bos. Serius bos. Jancuk, sing korupsi dana haji ku kelanjutannya ya apa rek? Jegideg kabeh kon dadi maling, mbok ancuk kabeh kon urusan ibadah mbok maling, mental kirik kon iku anyane. Iku ya apa iku kelanjutane korupsi dana haji kok aja jegideg kabeh mbok ancuk kabeh anyane. Jancuk, sing korupsi dana haji ku kelanjutannya ya apa? Saya juga sedih Gus, karena ketika Gus Yakut selaku kader NU ditetapkan sebagai tersangka korupsi dana haji, dan Anda sebagai ketua NU plus kakak kandung Gus Yakut bukannya minta maaf ke umat, malahan curhat. Yang berhak curhat itu umat, yang keberangkatan hajinya semakin terlambat. Itu pun curhatnya bukan ke Anda, tapi ke Mamah Dede. Dan saya juga ikut sedih Gus, karena pengikut ormas Anda sampai saat ini bungkam, diam. Padahal ketika Kiai NU dirasa dilecehkan, mereka semua langsung turun ke jalan, teriak paling lantang. Bahkan ada yang berteriak dengan nada mengancam.
Tapi kenapa ketika ada warga NU, bahkan anak kiai NU, menodai Islam dengan cara korupsi dana haji, mereka semua diam. Jujur, saya nggak paham, Gus. Mungkin karena saya mondoknya kurang lama, atau kopi saya kurang pahit, atau mungkin karena ngaji saya nggak sampai Tel Aviv. Tapi dengan sikap diamnya para petinggi NU, para warga NU, muncul keyakinan di diri saya. Ternyata benar, derajat kiai dan anak-anak kiai itu mungkin lebih tinggi daripada Islam itu sendiri. Terkait penetapan Yakut Khalil Kaumas sebagai tersangka dalam kasus korupsi haji, lini masa media sosial mendadak berubah fungsi dari ruang diskusi menjadi ruang pembelaan. Seperti biasa, ada yang mendukung, ada yang menolak, demokrasi komentar bekerja sempurna. Masing-masing tentu merasa paling rasional. Namun satu hal yang sering luput disebut bahwa KPK sudah menetapkan Yakut sebagai tersangka, bukan sebagai bahan polling netizen. Para pendukung Yakut kompak menyatakan bahwa kebijakan yang diambil tidak bermasalah. Alasannya klasik, tambahan kuota 20.000 jemaah sudah dikaji oleh Kementerian Agama. Soal undang-undang, tenang saja. Karena kuotanya datang mepet, maka aturannya bisa menyesuaikan. Begitulah kira-kira logika yang beredar. Padahal, sejak awal tambahan kuota tersebut diklaim bertujuan mulia, mengurangi masa tunggu jemaah haji reguler yang di sejumlah daerah telah mencapai lebih dari 20 tahun. Narasi ini terdengar sangat manusiawi, bahkan nyaris heroik. Faktanya, sebelum penambahan, kuota haji Indonesia tahun 2024 berjumlah 221.000 jemaah. Setelah ditambah 20.000, totalnya menjadi 241.000. Namun disinilah keajaiban administratif terjadi. Tambahan kuota itu dibagi rata, 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Adil secara matematika, problematik secara hukum. KPK menilai kebijakan tersebut tidak sejalan dengan Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang secara tegas membatasi kuota haji khusus maksimal 8% dari total kuota nasional. Aturan ini rupanya kalah fleksibel dibanding tafsir para pendukung. Akibat pembagian adil tersebut, Indonesia pada 2024 justru memberangkatkan 213.320 jemaah haji reguler dan 27.680 jemaah haji khusus. Angka ini bukan sekedar statistik, tetapi bukti bahwa tujuan awal pengurangan masa tunggu jemaah reguler berubah arah di tengah jalan. Menurut penyidik KPK, sekitar 8.400 calon jemaah haji reguler yang telah menunggu lebih dari 14 tahun seharusnya bisa berangkat berkat tambahan kuota. Namun mereka kembali harus bersabar karena kebijakan. Maka, jika ada yang masih bersikukuh bahwa semua ini tidak salah, mungkin yang perlu dikaji ulang bukan hanya kebijakannya, tetapi juga kepekaan kita terhadap makna keadilan, terutama bagi mereka yang telah menunggu puluhan tahun untuk sekedar memenuhi panggilan ibadah. Memang benar, haji adalah panggilan. Namun, panggilan itu bukan datang tiba-tiba dari langit tanpa ikhtiar. Ia direncanakan dengan mendaftar, menunggu bertahun-tahun, dan menaruh harapan pada sistem yang adil. Semoga Allah benar-benar memanggil kita untuk menunaikan ibadah haji, bukan hanya dalam doa dan slogan, tetapi juga melalui kebijakan yang jujur dan berpihak. Amin.